Bismillah. Jadi apa yang mau ditanyakan tadi? Masalah? Soal mimpi. Soal mimpi. Ya kan saya nggak mengerti tuh soal mimpi itu. Cuman ini mamaku itu pernah bertahun-tahun yang lalu itu pernah mimpi 3 kali kayaknya. Berturut-turut mimpi yang sama atau beda? Mimpinya itu tujuannya sama, kayak mau bikin celaka begitu. Kayak, mimpinya bikin celaka dengan orang yang sama. Itu mamaku. Pas itu ada sepupuku dari Sulsel kemari. Malam dia sampai, besoknya dia bareng-bareng di pos. Terus dia mimpi dengan orang yang sama juga. Dengan orang yang sama yang mamaku mimpikan 3 kali itu. Kalau bukan 2, 3, kayaknya 3. Dengan tujuan yang sama. Apa isi mimpinya? Kayak pengen celaka gitu, sama kayak sebunuh kau. Kalau sepupuku mimpi dia itu, Oh, orang yang mencelakahi gitu. iya, kalau sepupuku itu sama kita yang mau kasih sakit begitu ya, kayak Gitu. gitu. Orang yang sama juga di mimpi. Dengan orang sama, mamaku sudah 2 atau 3 kali 3. Baru mamaku itu mimpinya itu bukan kayak mimpi tidur, pasti menangis. Ditanya, "Ma, kenapa mimpi begini-begini?" Mamaku tuh kalau bukan 2, 3. Kalau sepupuku 1. Dengan orang yang sama semua. Kalau kita? Kalau saya sih enggak pernah Nggak ada? mimpi begitu, cuman lebih kayak ke was-was. Oh gitu. Itu aja. Mimpi-mimpi buruk nggak ada juga. Nggak ada sih. Terus apa sangkut pautnya antara mimpi orang tua tadi dengan kita? Saya juga Gimana bingung. masalah itu aja? Iya. Orang tuanya sakit nggak? Sakit-sakitan? Tidak, biasa aja. Biasa. Oh, Cuman karena disuruh tiba-tiba kayak tahu aku dari mana ya. kamu di Rukia. Pikir gimana gitu ya. Harusnya di Rukia sama ibunya juga bagus itu. Mana dia sampai kan saking anunya kan harus memang enggak pikir ya. Video pokoknya video. Di video. Iya, harus video soal bukti. Begitu ya. Oke. Apa lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sih kalau kayak ini kalau kayak orang yang sedang emosional tadi tuh, saya tuh kalau kayak kan saya sering ke pasar, biasa kayak dengar ibu-ibu bicara kayak cuma masalah sepeda gitu, gak sayang emosi gitu. Kayak, kalau dengaran begitu kayak gampang sekali emosi. Oh gitu. Parah, kayak parah puas-puasnya juga pun begitu. Jadi kalau saya kayak ini sih dari kecil sih sebenarnya sampai ke besar. Kalau saya jemur handuk, kalau pokoknya harus sama rata gitu ya. Terus? Kalau tidak, habis kasih tinggal saya datang ulang perbaiki. Kalau kamu tidak perbaiki nanti begini, gitu. Pokoknya sudah bertahun-tahun seperti itu sih. Kalau kayak mau taruh sesuatu itu harus betul-betul kayak sejajar begitu ya. Iya. Kalau tidak Nanti sesuai di. kalau saya kasih tinggal, pasti saya datang ulang. Tapi Terus? tahu lah itu ada atau tidak. Kan yang aku bilang, mamaku sih tidak tahu kalau saya kayak was-wasnya seperti itu. Oke. Cuman tiba-tiba kayak dia bilang terjungkia gitu. Over sensitif ya. Itu aja, apalagi? Itu saja sih. Nggak ada. Yang aneh-aneh lagi? Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Tidak ada. Oke. Kalau tidur tidak sering ngigau? Enggak. Tidak ya? Mimpi pun Tidak ada ya? Sering sakit-sakitan? Tidak? Kalau ini saya lagi sakit tumor. Ya. Tumor. Oh, ada Saya penyakit tumor? Saya 2 kali bekam di sini. Bulan Oh, ini iya. baru sih 2 bulan. Sudah dibekam kemarin? Iya, bulan ini 2 kali sudah. Di sini? Itu pun tumornya baru saya tahu bulan kemarin. Perisa? Iya, di dokter. Oh gitu. Kan nggak dioperasi, soalnya masih kecil. Itu bisa kan dibantu sama herbal untuk mematikan kan? Selain dibekam, Iya. bisa dibantu sama herbal. Kan ada herbalnya di situ tuh, insomnia. Insomnia. Itu ada lagi mungkin? Nah, itu cuma itu. Itu aja Ya, gimana ya? nggak tahu ada hajiknya tuh gimana. Jadi seperti itu, saya mau ingin kasih tahu lagi bahwa tujuan ruqyah itu bukan untuk mencari-cari jin atau mengeluarkan jin atau apalah. Yang jelas tujuan ruqyah itu yaitu kita meminta kepada Allah dengan asbab ruqyah itu, dengan asbab Al-Quran yang dibacakan, dengan asbab doa yang kita minta kepada Allah, orang yang kita ruqyah itu sembuh dari keluhan-keluhannya atas izin Allah. Itu tujuannya. Adapun kalau macam dia kesurupan atau jin, itu urusan lain. Tidak ada tujuan untuk itu. Ya, kita berdoa kepada Allah supaya jinnya dikeluarkan. Jadi sana nanti kalau kayak mereaksi begitu, itu dia tahu semua. Iya, kita yang rasa toh. Nah,
Kalau tidak, tetap tenang aja gitu. Tenang aja, tunggu proses ruqyahnya selesai. Selama saya bacakan ayat sekitar beberapa menit sampai selesai, ya sampai selesai. Udah, gitu. Berdoa supaya dengan lantunan Al-Quran yang dibacakan tadi itu, dengan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan, rahmat Allah itu turun. Gitu. Karena kata Allah kan, wa idza qara'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkan. Kemudian perhatikan baik-baik, simak gitu. La'allakum turhamun. Maka engkau akan mendapatkan rahmat itu dari Allah. Itu yang kita jadi tujuan utama sebenarnya. Gitu, ya. Iya. Siap? Siap. Oke, sekarang menghadap ke sana. Sana? Ya, menghadap ke sana. Ya, bisa geser-geser kemari sedikit. Ya. Kalau saya muntah di sini. Iya, kalau seandainya pusing atau mual, saya sudah sediakan. Tapi tidak harus muntah. Tidak harus. Itu aja. Oke? Oke. Siap? Ya. Pertama, pejamkan matanya. Kemudian tanamkan di dalam hati memohon ampunan kepada Allah. Jangan-jangan penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini disebabkan karena dosa-dosa. Gitu ya. Istighfarullah, astagfirullahaladzim. Ya, bersungguh-sungguh. Dengan istighfar itu Allah ampuni dosanya, dan dengan itu Allah ijabah doa kita hari ini, ya. Dan diangkat semua penyakit-penyakit hatinya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Oke. Sekarang pejamkan matanya, dengarkan saya baik-baik. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfiki bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfiki bismillahi arkik. Ya Allah, hilangkanlah semua penyakit hatinya ya Allah. Kedengkian, kesombongan, keangkuhan, kemarahan, emosi yang terbetik dalam hati saudari saya ini ya Allah, di dalam tubuh hamba Allah ini ya Allah. Hilangkanlah semua segala pikiran buruknya, segala seuzon, segala keburukan-keburukan dalam dirinya yang selalu tertimpa di dalam hatinya dan dalam pikirannya Allah. Angkatlah semua itu ya Allah. Apabila semua itu bersumber dari syaitan, maka keluarkanlah ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu kepada hamba Allah ini ya Allah. Turunkanlah semua sakinah, ketenangan, ketentraman, kenyamanan serta keamanan dalam hatinya. Gantikanlah semua itu ya Allah, semua keburukan-keburukan hatinya yang selalu terlintas dalam pikirannya, segala keburukan-keburukan dan waswas syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada perasaan marah apa? Nggak ada. Emosi? Nggak ada. Insya Allah, mudah-mudahan dengan proses tadi, dengan saya doakan kepada Allah, diangkat semua emosi-emosinya, diangkat semua itu ya was-wasnya, ya kan, itu. Karena aku kemarin 2 hari yang lalu saya pergi ruqyah. Dan pada mama aku pergi di jalan yang salah. Betul, dapat kerukunan kan.
sempat kemana sudah kayak lihat ada niat begitu, cuma saya jangan. Tapi tahu tiba-tiba dari mana bang Ibu Rokia Oh, gitu. kayak begitu. Berarti saya cabut ini. Boleh. Jadi apa lagi mau ditanyakan, mau dikonsultasikan? Bagaimana supaya tenang? Ya. Bagaimana supaya jadi orang yang lebih tenang? Saya sudah kan kayak saya bilang toh, saya sudah sholat, saya sudah baca doa, tapi tidak bisa tenang. Tapi masih susah tenang. Gitu. Kegiatan hari-harinya apa? Itu misalnya cuma di kamar, jadi kayak kepikiran terus. Enggak kerja atau apa? Tidak, Udah menikah juga? belum. Belum. Terus aktivitas yang digeluti apa? Mungkin pekerjaan apa? Tidak ada sih kayak kan sekarang itu kayak teman pada semua tuh jadi kayak cuma di rumah. Iya. Itu cuma pengen kerja, cuma kayak pengen rencana pengen pergi, tapi kata kayak kalau saya lihat orang tuh kayak ragu-ragu. Gitu mau cari kerja di mana gitu. Sebenarnya kan rencana pergi Sulawesi, cuma saya lihat mama aku kayak Di Palu sini? mama aku iya Oh, gitu. tinggal di sini. Iya. Sebelum saya bilang saya sudah lagi sakit berat sekali, saya rasa ujiannya. Saya belum menikah terus dapat kayak Iya. kayak saya kan belum menikah toh, terus sakit kayak ini, kayak sakit tumor. Iya. Itu kan kayak orang kalau udah pikiran kan, ih itu cewek sakit tumor, saya tidak mengerti tumornya seperti apa kan. Iya. Tumornya jinak, ya masih ada kemungkinan bisa hilang sih, cuma kayak berat sekali, kayak sampai kayak saya marah sama orang. Kemarin periksa itu tumor apa? Katanya. Tumor apa? Di mana? Di jantung. Iya. Begitu. Sampai saya kayak marah, kayak Allah kayak jahat ya, semua keluar semua kayak Iya. kenapa saya yang dikasih kayak gini, kenapa bukan orang lain, kenapa saya Oh, gitu. kayak berat. Iya. Jadi kayak sudah kayak gitu, kayak ya Allah saya nggak mau. Bukan berarti nggak mau hidup lagi, tidak, cuma kayak kenapa harus saya gitu, kayak saya bilang, ya Allah saya sudah sholat, saya sudah kayak begini, tapi kayak ujiannya banyak. Kita mau cerita ke siapa lagi? Iya, gitu. Jadi kalau masalah tumor, masalah penyakit dalam organ itu kalau di dalam Islam itu yang bermasalah biasa hatinya. Iya, yang bermasalah hatinya. Masalah apa aja seperti itu, sering terpuruk, kemudian sering menyendiri, sering iya, kemudian sering meratap, baik itu dari nasib, baik itu dari segala-galanya lah, seperti itu. Karena kata Rasulullah kan, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, seperti itu, mudghah, ada segumpal daging yang dimana apabila daging itu dia baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Kalau dia daging itu buruk, maka seluruh tubuh itu maka dia akan buruk. Ala wahyal qalbi. Maka hati itu kata Rasulullah itu, ketahuilah daging itu adalah hati. Seperti itu. Jadi itu yang diperbaiki. Itu bagaimana caranya supaya dia itu dirangsang menjadi bahagia. Seperti itu. Tahun ini tuh kayak siksa sendiri diriku, kayak sendiri, sampai kayak kan saya gemuk 72 kilo, sekarang karena sampai turun begini ya, karena saya kan juga puasa, cuman saya makannya tidak teratur. Iya. Kebanyakan yang kayak snack yang manis, jarang makan nasi. Kadang saya lupa itu makan nasinya kapan terakhir. Iya. Cuma bergolong sekali. Iya. Jadi itu nanti bisa dibantu sama obat herbal lambung. Ada herbal lambung situ, ditambah lagi sama herbal untuk penyakit tumornya. Itu dikonsumsi. Kemudian diperbaiki kembali hatinya untuk selalu banyak bersyukur kepada Allah. Ya, syukur. Kemudian selain syukur, ikhlas. Itu harus, ya. Itu harus. Karena itu ikhlas itu salah satu programnya iblis atau programnya syaitan untuk menghilangkan ikhlas itu dari tubuh manusia. Begitu. Jadi ikhlas itu selain syukur, ikhlas itu harus ada. Gitu. Artinya ya menerima ketetapan ya Allah, sudah saya terima ini. Itu. Saya akan menjalani hidup
dengan apa adanya lah. Itu saya tidak mau pikirkan lagi ini. Kalau memang sudah ajal ya sudah. Ya, diterimalah amal ibadah saya yang sudah saya lakukan selama ini lah ya Allah. Ini sih kemarin cek Bagaimana? Tanya dokter itu Kapan terakhir periksa? kemarin Sudah sering periksa atau baru periksa baru bulan kemarin. dicek? Bulan kemarin tuh tanggal 20-an begitu, tanggal 20 begitu kayaknya saya tahu hasilnya itu kucing. Pas mau dikasih jadwal operasinya, dokternya bilang nggak usah dioperasi, soalnya masih kecil. Oh gitu. Kan tumor jinak dulu, baru yang ganas kan itu yang sudah parah, kanker cancer. Seperti Ini itu. sih katanya masih bisa, ada yang hilang sih, insya Allah. Jadi begitu ya. Hati itu diisi dengan syukur, dengan ikhlas. Itu ya. Syukur dan ikhlas. Iya, itu ditanamkan di dalam hati itu. Sehingga semua organ itu akan baik. Baru terapi Al-Qur'annya yang sering dibacakan dirutinkan itu Al-Baqarah. Ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi sampai terakhir itu. Ya. Sampai lillahi ma fis sampai terakhir itu dirutinkan baca. Karena banyak sudah dapat khasiatnya itu alhamdulillah sembuh dari kanker, dari tumor. Banyak. Ada kelebihan sedikit apa? Sedekah. Ya. Cuma itu sih kayak saya pengen tanam kayak cuma kenangan sih. Iya, itulah. Syukur sama Ikhlas. ikhlas. Itu ditanamkan. Kalau ada baik atau buruk, ya alhamdulillah. Ikhlaskan, gitu. Ada kan alhamdulillah, tapi sakit. Nah, itu tidak ikhlas dia. Kayak ini, tapi jangan ya demi Allah. Iya. Kayak sekarang ini kan saya lagi dekat sama orang. Terus ternyata kayak sudah saya dikenal sama orang tuanya, tapi ternyata di belakang saya tahu dia, maksudnya yang lebih parahnya itu uang kayak mau nikah tabungan saya yang pegang, selalu dikirim, tapi ternyata di belakang itu banyak selain saya. Oh, gitu. Itu betul-betul kayak iya baru-baru akhir-akhir ini. Terus Itu betul-betul kayak ketahuan gitu dia. iya, dia yang ketahuan, dia minta maaf sama yang itu. Dia harusnya kan minta maaf tuh gitu ya, cuman saya yang dia marah-marah, katanya saya cari tahu sekali. Baru dia kayak minta pisah begitu, terus dia mau sama cewek itu kayak berat sekali saya rasa sekarang, lagi tambah saya sakit begini, baru itu lagi. Iya. Jadi campur aduk, kayak kan umurku sudah 25. Iya. Tiba-tiba kayak begitu lagi, ada yang kayak udah itu betul-betul kayak tahun ini kayak betul-betul berat sekali. Iya. Jadi seperti itu. Syukur sama ikhlas tadi itu tanamkan. Kayak kalau begitu ya alhamdulillah, udah ikhlas lah. Dari bagaimana? Ya sudah. Itu apa yang menjalani. Lanjut tidak? Ya. Tapi berat sekali tadi. Memang ikhlas itu berat memang. Tapi khasiatnya besar. Gitu. Karena banyak orang itu yang mempunyai penyakit-penyakit itu rata-ratanya itu karena dia itu ada penyakit rohani itu tadi. Ya, seperti itu. Pokoknya semuanya, Sehingga jasmaninya itu terganggu. semua masalah dari saya pasti dari hati. Itu maksudnya. Iya, semua masalah itu semua dari hati. Jadi hatinya itu dua programnya situ. Syukur sama Ikhlas. ikhlas. Diaplikasikan itu. Ya sudah alhamdulillah. Ya sudah biarkan. Baru bagaimana? Ya sudah, ini aja. Mana yang terbaik lah. Udah, begitu. Apalagi sudah penyakit, ya sudah. Alhamdulillah, Allah kasih penyakit ini, Allah sayang saya. Allah kasih lihat juga dia bagaimana. Ya, Allah sayang saya, Allah cinta saya sehingga saya tahu, oh ini ternyata ini tidak cocok sama saya. Ya sudah, biarkan. Allah pasti janjikan yang jauh yang lebih baik. Gitu. Iya, seperti itu. Karena Allah janjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, taat kepada Allah, itu tadi dia bersyukur, kemudian dia ikhlas semua sama Allah, ya, menerima ketetapannya. Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan cuma urusan dimudahkan, tapi rezekinya juga di Allah lancarkan. Di ujung ayatnya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Amin. Gitu. Begitu di ujung ayatnya. Barang siapa yang hanya tawakal kepada Allah, sudah dia syukur, kemudian dia ikhlas, ya, Allah akan cukupkan dia. Sakit, Allah akan sembuhkan insya Allah. Yang penting dua macam itu diaplikasikan. Ini saya coba.
Iya, Berat sekali, insya Allah. memang karena itu kan langkahnya syaitan itu. Langkahnya syaitan. Nah, kalau ingin selamat seperti itu. Karena dia sudah berjanji. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna siratakal mustaqim. Kata iblis, karena engkau telah menghukum aku ya Allah, aku tersesat, maka aku akan sesatkan anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Jadi berat. Tapi hasilnya luar biasa. Itu tadi Allah janjikan itu. Urusannya Allah mudahkan, rezekinya Allah kasih. Dan Allah cukupkan. Seperti itu. 3 macam itu Allah janjikan bagi kita kalau memang betul-betul kita syukur, kemudian kita ikhlas. Yang saya ingat sekarang tuh syukur lagi ikhlas. Iya, seperti itu. Tadi kayak berat betul buat saya. Jadi ketika kita syukur, kita ikhlas, maka hati itu tercipta seperti kolbun salim. Seperti itu, hati yang selamat. Hati yang selamat itu seperti apa? Ketika dia terpuruk, ketika dia tersakiti, ketika loh saya ini sudah berkorban banyak, loh saya ini sudah setia, loh saya ini sudah kasih kepercayaan lebih, saya ini sudah berkorban banyak, saya yang lebih baik, seperti itu. Kok saya yang dianu? Dia syukur dan ikhlas, itu namanya kolbun salim, hati yang selamat. Pokoknya jadi berusaha lebih baik lagi. Iya. Kan banyak orang begitu menuntut, saya yang berkorban, saya yang setia. Kalau cuma mau dibilang semua, Iya. tapi tetap kan. Tapi dia bersabar, kemudian dia ikhlas, dia syukur tadi. Itu namanya kolbun salim namanya. Nanti di hari kiamat itu yang luar biasa sekali, Allah akan selamatkan dia karena dia memiliki kolbun salim. Itu hati yang selamat. Gitu. Nah, insya Allah itu semua penyakitnya, semua masalahnya, semua keluhannya itu Allah akan kasih perbaiki insya Allah. Ya, penyakitnya insya Allah Allah angkat. Ya, masalahnya Allah kasih solusi. Ya, segala yang tidak cukup Allah cukupi. Begitu. Yang penting itu tadi syukur, kemudian kita ikhlas. Jangan kita selalu merasa seperti itu. Saya yang sudah berkorban, saya yang sudah begini. Intinya bersyukur, Ya. ikhlas. Ya sudah, alhamdulillah. Ya. Saya terima semua ketetapan ya Allah. Seperti itu. Membaca Al-Quran dengan niat seperti itu. Ya, terima pahala saya Allah. Jangan di sini Dengan sama bacaan. yang di luar malu. Iya, insya Allah tidak masalah. Di sini banyak loh orang yang konsultasi, selain meruqyah mereka konsultasi dari masalah mereka. Kalau di rumah kan, kalau dia mau cerita sama sahabat sudah nikah semua. Iya. Mau cerita sama orang tua pasti ikut nangis juga. Iya. Mau cerita sama siapa lagi? Iya, begitu. Carilah orang-orang yang memang betul-betul bisa kita kasih cari solusi lah, Tenang. gitu. Ya kan? Pokoknya intinya dari sini tuh ikhlas bersyukur. Iya, ikhlas syukur itu akan menciptakan kolbun salim namanya. Jadi seberat apapun yang dia rasakan itu, dia seperti jadi orang apalah, tapi dia selalu bersyukur kemudian dia ikhlas, ya itu hati yang selamat namanya. Gitu. Kalau hatinya ini benar kata Rasulullah, hatinya itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Gitu kata Allah. Kenapa ini hati ini selalu buruk? Kok jadi malas apa semua, emosi apa semua, karena tadi ini bermasalah dia. Gitu.